Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita boleh menghampiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kita boleh sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab sungguh baik, sangat baik. Dan tidak ada Allah yang seperti itu. Tidak ada yang lain selain Dia. Hanya Yesus satu-satunya yang mengasihi hidup kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang datang daripadamu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang telah menguduskan hidup kami. Dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Engkau layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkau layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur padamu. Masuk ruang Maha Guru dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang
masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dimuliakanlah Yesus Tuhan.
Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Bapa yang tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan.
Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau yang kami andalkan. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Hanya kepadamu, sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu berkuasa di bumi di surga. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
bagimu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Engkau Tuhan yang suka melakukan mujizat bagi orang-orang yang percaya kepadamu, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, bagi orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman-Mu, sehingga perkenananmu turun atas hidupnya. Semoga Bapa, biarlah pagi hari ini terus Kau dapati kami sebagai umat yang menyenangkan hati-Mu, umat yang hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu. Engkau yang berperang ganti kami, memberikan kemenangan. Engkau yang memegang dan menuntun tangan kami. Engkau yang menopang hidup kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Pagi ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke. Terima kasih Pak Heri dan Bapak Ibu semua. Oke, silakan. Selamat pagi dan shalom sehat selalu. Selamat menyambut hari baru, bulan baru, dan tentunya berkat yang baru telah Tuhan sediakan bagi kita semua yang selalu percaya, setia, dan mengasihinya. Pada pagi hari ini, kita akan kembali sharing firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus yang di Galatia 2, dari ayat 11 sampai 14. Judul berikutnya, Paulus bertentangan dengan Petrus. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama simak dan perhatikan. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Amin. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini, yang pertama-tama kita tahu Petrus dan Kepas adalah orang yang terkemuka ya Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka pasti ada teguran yang diberikan. Rasul Paulus menegur Petrus bukan karena tidak punya alasan, tapi punya alasan yang sangat jelas, yaitu kesatuan tubuh Kristus yang bisa terpecah apabila ini dibiarkan. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita.
kita menegur orang harus punya alasan dan dasar yang jelas. Jangan kita nggak suka, seperti kita nggak suka seseorang atau urusan pribadi, lalu kita seenaknya menegur orang tersebut. Setiap teguran itu harus kita disertai dengan solusi. Teguran yang kita sampaikan harus teguran yang membangun atau mendukung dan tidak menjatuhkan orang tersebut. Kita juga lihat di ayat 12 dan 13. Jadi orang yang bersaudara di sini adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Kristus. Mereka masih percaya kepada tanda sunat perjanjian lama, ya Bapak Ibu. Jadi mereka masih mempunyai pandangan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi mengikuti Kristus harus diikuti kebiasaannya. Yang salah satunya adalah tentang sunat. Dan mereka harus mengikuti peraturan makanan orang Yahudi tersebut. Petrus di sini merasa takut dengan orang Yahudi. Padahal Petrus tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tanpa syarat. Petrus juga mengerti dan tahu tentang kasih karunia dari Allah itu. Jadi sepertinya orang bukan Yahudi ingin diyahudikan oleh Yahudi. Ini menyalahi Injil kebenaran. Kita lihat lagi di ayat 13 ada kata munafik. Munafik adalah tidak keselarasan antara hati dan tindakan. Munafik biasanya orang di depan kita baik-baik, tapi di belakangnya beda, ya. Jadi hidup kita jangan seperti orang munafik. Jadilah pribadi yang selaras dengan antara hati dan tindakan. Karena jika orang Kristen sering disorot, karena kita orang Kristen ya kita sering disorot gitu. Kita harus seperti Alkitab berjalan. Maksudnya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga belajar mempraktekkan firman di tiap kehidupan kita. Kita jangan jadi Kristen abu-abu maksudnya ya. Dari perikop ini mengajarkan kita, mari kita hidup benar dan sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Petrus keyakinannya benar, Bapak Ibu. Petrus ini mau ada pandangan keselarasan orang Yahudi, tapi tindakannya yang mengorbankan keyakinan akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Jadi kita jangan beda-bedakan orang, ya. Apapun latar belakangnya, budayanya, suku dan bahasanya. Sebab kalau di dalam Tuhan kita semua adalah sama. Maksudnya tidak ada perbedaan. Jadi dalam aplikasi ini yang saya dapatkan, yang satu, kita menegur orang harus ada kebenarannya, teguran yang membangun dan bukan menjatuhkan. Yang kedua yang saya dapatkan, jangan jadi orang munafik, antara hati dan tindakan tidak selaras. Jadi, atau suka membeda-bedakan orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan selalu rendah hati. Kerjakanlah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri untuk menambahkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Aheng. Nah, pagi hari ini tentu satu perikop yang tentu banyak hal yang bisa kita belajar. Seperti apa yang Ko Aheng tadi katakan, paling tidak ada 2 poin, tapi tentu ada masih banyak hal yang bisa kita belajar, yang Bapak Ibu bisa gali, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan bersama-sama untuk kita boleh dapat kebenarannya.
Pertama tadi bicara soal tegur, menegur. Nah, dari sisi satu, kalau kita menjadi pribadi yang menegur orang, seperti Ko Aing tadi katakan, kita punya alasan dan dasar yang kuat untuk menegur. Nah, di sisi satunya lagi, kalau kita ada di posisi sebagai orang yang ditegur, belajarlah rendah hati, belajarlah lemah lembut. Nah, ini sebuah hal yang harus benar-benar dipraktekkan Bapak Ibu. Kita menegur itu pasti karena kasih, makanya berkali-kali saya katakan beda antara marah dan tegur Bapak Ibu. Nah, sering kali orang tidak bisa membedakan antara marah dan tegur. Asal nada agak tinggi, dianggap marah. Padahal karena kelalaian dia, kita tegur, kadang orang menganggap kita marah. Nah, itu hal yang memang agak sulit. Karena paradigma orang sudah tertanam kalau nada tinggi itu marah. Nah, padahal sekali lagi beda marah dan tegur itu adalah tujuan dan motivasinya. Kalau itu untuk kebaikan orang, itu kita tegur. Tapi kalau karena harga diri ego kita, nah itu kita marah. Nah, jadi dua sisi kalau bicara soal menegur, ya ada alasan kenapa kita tegur seseorang. Nggak mungkin kan tanpa alasan kita tiba-tiba menegur dan mencak-mencak. Nah, itu pasti orang yang nggak waras itu. Nah, yang kedua, di sisi kalau kita ditegur, milikilah respon benar. Nah, saya bersyukur punya sahabat-sahabat yang berani mengingatkan, menegur saya. Nah, contoh kayak keluarga Hengki, Meli, itu sahabat yang menjadi orang-orang yang bisa memahami, saling mengenal. Ketika saya bisa salah ngomong, mereka bisa langsung tegur, Pak, Bapak harusnya nggak ngomong seperti itu loh, Pak. Nah, orang bisa tersinggung loh, Pak. Nah, itu seperti itu. Ada keluarga Pak Simon. Nah, kita dalam hidup harus punya sahabat-sahabat seperti itu. Sehingga kita masih punya rel. Ketika kita mulai melenceng, kita ditegur. Tapi dari sisi kita harus punya rendah hati. Nah, jangan seperti poin yang kedua, Pak Ko Aheng tadi sampaikan, jangan munafik. Karena bagi saya rendah hati itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang menegur itu orang di posisi lebih atas dari kita, itu belum tentu rendah hati. Tapi maaf, ini bukan bicara soal tinggi rendah posisi. Tapi kalau kita bisa ditegur oleh orang yang sepertinya posisinya di bawah kita, itu rendah hati. Tapi kalau hanya bisa ditegur oleh orang yang lebih tinggi dari kita, belum tentu. Jangan-jangan maaf, kita ini cuma kacungnya orang. Kalau dengan si A, kita nggak bisa terima. Kalau dengan si B, kok kita mau. Nah, tapi itu tadi kita belajar dari kisah ini. Paulus berani menegur Petrus. Petrus itu seniornya loh Bapak Ibu. Yang 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus secara langsung. Bahkan Paulus kita tahu dari kemarin 14 tahun setelah panggilan pun dia baru diakui. Tapi selaras dengan perkataan, selaras dengan perbuatan, itulah namanya integritas, tidak munafik. Nah, itu yang diajarkan oleh Paulus pagi hari ini. Memang nggak gampang, tidak semua orang yang bisa mudah dengan menegur, apalagi orang stabil. Wah, itu susah sekali mau menegur orang. Sungkan, bisa jantung berdebar-debar. Nah, tapi saya bersyukur ada orang-orang yang terus bertumbuh bersama-sama, berani mengingatkan, berani menasehati. Dan saya terus akan menjaga hidup saya untuk terus rendah hati, lemah lembut, ditegur, saya akan respon benar. Saya akan berterima kasih. Karena sekali lagi prinsipnya gini, kalau orang masih tegur kita, itu orang sayang dengan kita. Tapi kalau orang sudah diemin kita, nah itu orang sudah nggak peduli dengan hidup kita. Nah, jadi mari pagi hari ini kita belajar seperti Paulus. Kita berani menegur, tentu dengan alasan yang tepat seperti Ko Aheng tadi katakan. Kalau kita di posisi orang yang ditegur, mari lemah lembut, mari rendah hati, supaya hidup kita terus ada di dalam jalan kebenaran. Nah, yang kedua seperti Ko Aheng tadi katakan, jangan munafik di depan orang lain, di belakang beda. Nah, itu. Jadi, mari kita belajar
saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menasehati, bahkan saling menegur, bukan saling menghakimi. Nah, tentu ada hal-hal lain yang Bapak Ibu bisa belajar dari kisah yang kita pelajari hari ini. Ini tentu harus diterima dengan kedewasaan rohani kan. Ini kan nggak main-main, yang ditegur itu Petrus Bapak Ibu. Nah itu tadi senior dalam pelayanan. Nah jadi mari miliki kerendahan hati, miliki kelemah lembutan, jangan munafik, belajar berani menegur, dan ketika ditegur miliki respon yang benar. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Ramli, silakan. Ya, saya pribadi belajar banyak dari cerita ini ya, karena memang saya tipe yang amat sangat sungkan untuk menegur seseorang. Ya, jangankan menegur orang yang di atas, menegur orang yang dalam tanda kutip ya di bawah otoritas kita aja, kadang-kadang saya harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali. Karena memang saya cukup sungkan ya. Tapi tentu saja dalam hal ini saya harus belajar banyak untuk berubah, karena teguran itu kita tahu cukup penting ya. Karena supaya itu dalam hal ini kan misalnya kita belajar kenapa Paulus berani ya menegur Petrus yang dalam tanda kutip lebih berpengalaman dan seniornya seperti kata Pak Heri tadi ya, karena memang dia mempertimbangkan bahwa dampak dari sikap Petrus yang pelin-pelan ini bisa sangat berbahaya bagi pemberitaan Injil, bisa merugikan pekerjaan pelayanan gitu, karena orang-orang yang dilayani oleh Paulus, baik oleh Petrus juga, bisa menjadi bimbang soal doktrin Paulus dengan doktrinnya si Petrus ini. Oleh karena itulah maka dia berani menegur, bahkan menegur di depan orang, karena dia tidak ingin dampaknya menjadi buruk bagi pekerjaan pelayanan. Ya. Jadi saya pribadi belajar belajar untuk berani menegur ya, berani untuk yang penting kan kita tahu menegur boleh, yang penting caranya baik, caranya benar ya, caranya sopan ya. Nah, tadi Pak Eri juga udah singgung soal integritas ya. Kenapa? Karena kan memang kita ingat Petrus ini kan rasul besar, dan kalau kita ingat cerita yang lalu bahwa Petrus ini juga sebenarnya yang mendapatkan pewahyuan waktu dia harus melayani Cornelius, dia mendapatkan mimpi ada kain yang dibentangkan yang di dalamnya banyak makanan, banyak binatang ya, dan Tuhan suruh makanlah, potonglah gitu. Tapi dia bilang enggak, aku enggak akan makan makanan yang haram. Gitu. Tapi Tuhan bilang apa yang kubilang halal jangan tidak lagi haram gitu ya. Dan Paulus akhirnya mengerti bahwa dia harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi ya. Tapi kemudian di dalam perikop ini sikapnya berubah ya, ketika orang Yahudi datang mendapatkan dia makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi, Paulus mengambil sikap pura-pura nggak kenal ya, pura-pura menjauh ya, sehingga dia mungkin takut kepada orang-orang Yahudi yang melihat dia bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi bisa dibilang integritasnya ya dia bisa dibilang pelin-pelan ya. Nah, banyak cerita menarik tentang integritas ini ya. Salah satunya yang menarik menurut saya adalah kisah tentang tembok besar ya, tembok besar Cina ya.
Tembok besar Cina itu kan luar biasa besarnya, lebarnya, panjangnya, dibangun beberapa ratus tahun, ya, dengan harapan tidak ada bangsa Mongolia yang berani untuk menyeberangi karena besar, panjang, lebar, kokoh, ya. Tapi dalam pengalaman dalam sejarah Cina, tembok itu sudah diserbu 3 kali dan ribuan musuh sudah masuk ke tembok itu tanpa harus memanjat dan menghancurkan tembok itu. Bahkan mereka masuk dengan pintu utama, ya. Cukup dengan menyuap penjaga dengan wanita, dengan harta, dengan uang, dan tembok itu berhasil dimasuki, ya. Jadi tidak perlu menghancurkan tembok itu. Nah, ini bicara bahwa orang-orang Tionghoa pada waktu itu terlalu bersandar kepada kuatnya tembok itu dan lupa mengajarkan integritas kepada generasi mudanya, sehingga walaupun temboknya begitu besar, tapi mereka berhasil masuk dengan gampang hanya dengan menyuap penjaga tembok dengan wanita dan dengan harta, ya. Jadi memang kalau bicara integritas, ya, ini memang nggak boleh kompromi, makanya Paulus harus menegur dengan baik, ya. Mungkin satu lagi cerita soal integritas ini, kita tahu ajaran Marxisme, ya, ajaran komunis, ya. Ternyata itu kan hasil dari Karl Marx yang remaja yang begitu kecewa dengan bapaknya, ya. Bapaknya mereka kan sebenarnya Karl Marx ini adalah seorang anak yang sangat kagum kepada bapaknya, ya. Karena bapaknya orang Yahudi, orang Yudaisme yang begitu taat dengan agama menjadi fondasi kepercayaan hidup mereka. Si Karl Marx ini begitu kagum, begitu taat, ya, kepada mereka. Ya, suatu kali mereka pindah ke suatu daerah di mana daerah itu tidak ada sinagog, tidak ada orang Yahudi di sekitarnya, ya. Yang ada orang-orang Lutheran. Dan suatu kali bapaknya mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa mereka harus masuk agama Lutheran, ya, dengan harapan bisnis mereka bisa dipermudah karena orang-orang hebat di situ semua Lutheran gitu. Nah, si Karl Marx ini sangat kecewa dengan plan-plannya bapaknya, ya, sehingga akhirnya dia harus pergi ke Inggris untuk belajar di sana dan kemudian mencoba untuk memulai sebuah konsep baru yang mengubah dunia dengan pengajarannya Marxisme itu, ya. Nah, kita lihat bahwa plan-plannya tidak berintegritasnya seorang ayah bisa mengakibatkan miliaran orang punya pandangan yang sesat tentang sebuah kehidupan, ya. Jadi pelajaran penting bagi kita untuk tetap mengevaluasi diri kita supaya kita tetap konsisten dengan nilai-nilai yang kita pegang, ya, sama apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu aja dari saya, Pak Eri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat tambahannya yang semakin meneguhkan kita. Mari miliki integritas, jangan menjadi orang yang munafik, beda di depan, beda di belakang. Tapi mari belajar terus hidup, karena seperti nilai yang ada di dalam pria, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah pria dengan perkataannya, tapi tentu bukan hanya untuk pria. Jadi seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah kita dengan perkataan kita. Di depan orang, di belakang orang, adalah perkataan kita seia sekata. Apalagi tindakan kita tentunya. Jadi mari terus belajar Bapak Ibu. Terus seperti Pak Ramli katakan, belajar berani menegur kalau orang itu memang salah. Walaupun sekali lagi saya katakan, untuk tipe-tipe seperti yang stabil itu agak sulit. Seperti Pak Rami, jangankan orang yang di atasnya, orang yang secara hierarki otoritas di bawah pun susah. Nah, tapi sekali lagi dari sisi yang lain, kita jangan cuma mau ditegur oleh atasan. Bahkan ketika anak kita atau orang yang ada di bawah otoritas kita menegur kita, miliki respon yang benar. Itu yang menentukan kita ini rendah hati atau enggak.
Kalau kita hanya takut dan bisa ditegur oleh atasan kita, sementara dengan bawahan kita enggak, itu bukan rendah hati. Itu kita kacung orang itu Bapak Ibu. Tapi mari miliki kerendahan hati, kelemah lembutan, berani menegur dan siap ditegur, dan memiliki integritas. Jangan hidup munafik. Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti Pak Rahmi tadi katakan, kemunafikan kita itu bisa menyebar seperti virus, seperti penyakit. Kemana-mana bisa merusak orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi mari kita jaga benar hidup kita, memuliakan nama Tuhan. Oke, apakah ada yang lain mau tambahkan? Hengki mau tambahkan? Oh enggak, saya maju mau tambahkan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau tambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Ya, shalom semuanya. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan setiap hari Engkau selalu memperlengkapi kami Tuhan, firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Daniel Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau Tuhan semakin hari semakin Tuhan memakai hidup Pak Daniel dan keluarganya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau juga mengajari kami semua Tuhan yang hadir dalam pagi ini. Engkau semakin memperlengkapi kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan, lewat apa yang diajarkan Tuhan setiap hari, kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang siap Tuhan untuk melayani Engkau dan selalu mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami Tuhan tidak menjadi orang-orang yang munafik Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang memperlengkapi kami. Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kami semua Tuhan. Engkau semakin hari memperlengkapi kami. Bapak terima kasih, kami juga berdoa pagi hari ini buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang besar ini Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota Tuhan, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka hikmat yang daripadamu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan semua itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Heng, silakan tutup dalam doa kau. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih karunia-Mu tercurahkan bagi kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang rendah hati ya Tuhan, berintegritas yang baik dan benar ya Tuhan Yesus, dan selalu ya Tuhan, selalu terus ya Tuhan memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Perbarui kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini hamba-Mu serahkan seluruh anggota dalam Korem Deo ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Tutup bungkus semua dengan kuasa darah-Mu,
Segala sakit kemaki kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan terus tambahkan ya Tuhan Yesus iman kami pada Engkau ya Tuhan, supaya kami tetap setia mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan terus mengagungkan Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami serahkan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan Yesus. Engkau tutup buku yang kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, supaya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang berlimpah-limpah Engkau curahkan bagi kami semua dari sekarang bahkan sampai Engkau datang kali kedua untuk menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.